Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Berdiri di udara, keterkejutan muncul di wajah Xiaoyan ketika merasakan aura yang naik dengan liar di tubuhnya. Xiaoyan, perbaiki dokimu dengan cepat, ucap Murong Qianqian. Melihat Xiaoyan baik-baik saja, Murong Qianqian akhirnya menghela nafas lega. Saat menyadari ketidaknormalan pada tubuh Xiaoyan, senyum terkejut juga muncul di wajah cantiknya. Dia dengan cepat mengingatkan Xiaoyan bahwa tampaknya doki ini meningkatkan kekuatannya. Bingsuang menatap Murong Qianqian di depannya. Raut wajahnya menunjukkan ekspresi kasih sayang, dan sudut mulutnya terangkat memperlihatkan senyum tipis. Saat berikutnya Bingsuang kembali menatap Xiaoyan. Raut wajahnya berubah menjadi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Mendengar peringatan Murong Qianqian, Xiaoyan tertegun sejenak. Segera setelah itu dia tidak lagi ragu ketika duduk bersila di udara dan memejamkan mata. Pada saat yang sama, pikiran Xiaoyan bergerak. Metode ki mantra api di tubuhnya dengan cepat memurnikan doki mengerikan yang muncul di tubuhnya. Di tubuh Xiaoyan, doki itu berputar seperti kincir angin dengan kecepatan tinggi. Di bawah pengoperasian metode ki mantra api Xiaoyan, ia dengan cepat bergerak ke semua meridian di tubuhnya. Kemudian disempurnakan dengan cepat melalui pemurnian api yang berbeda. Dan akhirnya bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan lagi, menjadi bagian dari kekuatannya. Dengan pemurnian berulang kali Xiaoyan, doki itu secara bertahap terintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan aura di tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi melimpah. Pada saat ini, sosok Bingsuang melangkah ke arah Murong Qianqian. Mata biru es yang acuh tak acuh itu berubah menjadi kelembutan saat menatap Murong Qianqian. Dasar gadis kecil, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kau menjauhiku demi seorang pria. Kau benar-benar lebih mementingkan dia daripada keluarga. Katakan, apakah kau menyukainya? Ucap Bingsuan menatap Murong Qianqian sambil tersenyum. Dan senyum lucu yang langka muncul di wajah cantiknya. Mendengar kata-kata itu, wajah cantik Murong Qianqian tiba-tiba berubah merah padam. Dengan tatapan Bingsuan, dia membenamkan kepala kecilnya. Pada saat yang sama dia membalas dengan suara rendah. Tidak, dia hanya menyelamatkan hidupku. Aku ingin membalas budinya. Sesederhana itu, tidak sedalam yang kau kira, ucap Murong Qianqian. Telingamu merah. Menurutku, apa yang disebut sebagai balas budimu tak lebih dari alibi, ucap Bingsuang. Pada saat yang sama Bingsuang mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Dia dengan lembut menarik telinga halus Murong Qianqian di ujung jarinya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tidak, menurutku dia sedikit berbeda. Dia berbeda dari semua orang jenius yang pernah kulihat. Dia sangat istimewa, ucap Murong Qianqian. Dia dengan lembut memutar kepala kecilnya. Gadis itu melepaskan diri dari pelukan Bingsuang. Oh, istimewa. Hahaha. Sepertinya semua gadis kecil yang jatuh ke sungai emosi akan menganggap orang itu sangat istimewa, ucap Bingsuang. Dalam hal ini, Bingsuang hanya berpikir bahwa ini hanya pandangan sepihak Murong Qianqian. Dia benar-benar berbeda, ucap Murong Qianqian sambil menggelengkan kepalanya. Kali ini dia menatap Bingsuang. Kedua wanita itu saling memandang dengan empat mata. Ketika Bingsuang melihat tatapan aneh di mata Murong Qianqian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengangkat alisnya. Alisnya yang seperti pohon willow berkerut lembut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Kemudian Murong Qianqian menarik nafas dalam-dalam dan menatap Xiaoyan. Dia berkata, Saudari Bingsuang, apakah kamu pernah melihat seorang bandi bintang 5 yang membunuh bandi bintang 9? Ucap Murong Qianqian. Apa? Kali ini suara Murong Qianqian baru saja jatuh, dan raut wajah Bingsuang langsung berubah. Alisnya mengerut. Sedikit keterkejutan muncul di wajah cantiknya yang dingin. Kemudian matanya bergegas untuk melihat Xiaoyan, dan warna kengerian di matanya terlihat jelas. Dia sebenarnya membunuh bandi bintang 9. Bingsuang bertanya dengan cemberut, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Tidak hanya itu, saudari Bingsuan tahu bahwa bahkan insiden Tembok Timur
akhirnya diselesaikan oleh Xiaoyan. Kemudian Murong Qianqian melanjutkan. Mendengar ucapan itu, Bing Xuang yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut. Di sisi lain, dengan pemurnian Doqi yang gila-gilaan di dalam tubuh Xiaoyan, nafasnya kini menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai tingkat puncak Bandi Bintang 5, yang hanya selangkah lagi dari Bandi Bintang 6 yang sebenarnya. Di sisi lain, Murong Qianqian terus menceritakan semua informasi yang diketahuinya tentang Xiaoyan kepada Bing Xuang. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyuman, seolah-olah dia sedang memamerkan sesuatu kepada Xiaoyan. Mengenai hal ini, Bing Xuang tampak mendengarkan dengan penuh minat. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat Xiaoyan. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Penyempurnaan gila Xiaoyan terus berlanjut, dan nafasnya menjadi semakin melimpah. Adapun Murong Qianqian dan Bing Xuang, mereka masih terus berbicara. Kamu bilang, dia juga seorang alkemis. Mendengar bagian kuncinya, bibir Bing Xuang terlihat sedikit bergerak. Matanya langsung terangkat. Ya, dan dia juga seorang alkemis tingkat 2, ucap Murong Qianqian. Tingkat 2. Di usianya, dia sebenarnya menjadi alkemis kelas 2. Bahkan dalam asosiasi alkemis itu, dia dapat dianggap sebagai iblis yang tak tertandingi dengan bakat yang mengerikan untuk memurnikan obat. Kata-kata Murong Qianqian membuat Bing Xuang menarik nafas dingin di mulutnya. Di wajahnya yang cantik, dia menunjukkan ekspresi terkejut pada Xiaoyan untuk pertama kalinya. Namun tepat ketika Murong Qianqian hendak membuka mulutnya lagi, Bing Xuang tiba-tiba mengerutkan kening dan segera menatap Xiaoyan. Murong Qianqian yang berada di satu sisi segera mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Di tubuh Xiaoyan yang duduk di kehampaan, sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba meledak. Aliran energi dari langit dan bumi berkumpul dengan panik melawan Xiaoyan yang duduk di udara. Badai energi yang bergejolak mengembun menjadi pusaran energi besar di atas kepala Xiaoyan, dan kemudian membentuk Doqi murni melalui pemurnian api yang berbeda. Kemudian bergabung menjadi topan di tubuh Xiaoyan. Proses penyerapan dan pemurnian yang gila ini berlangsung selama 2 jam sebelum secara bertahap berhenti. Saat ini nafas dalam tubuh Xiaoyan sudah benar-benar stabil di tingkat Bandi Bintang 6 tahap awal. Ia memiliki aura yang melimpah, yang membuat orang tidak berani meremehkannya pada pandangan pertama. Sekarang, apakah aku sudah memasuki kekuatan Bandi Bintang 6? Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia bisa merasakan aura melimpah dari tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara rendah. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerobos ke Bandi Bintang 6 secepat ini. Perasaan menjadi lebih kuat membuat mulut Xiaoyan tersenyum. Saat ini dia tidak tahu seberapa kuat dirinya dibandingkan dengan 1 hari yang lalu. Bagaimanapun Bandi Elit Bintang 5 tidak dapat dibandingkan dengan Bandi Elit Bintang 6. Xiaoyan perlahan-lahan menarik diri dari kondisi kultivasinya. Segera setelah itu dia memutar tubuhnya dan meluruskan tubuhnya. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar menampakkan senyum saat ia merasakan perasaan agung yang terpancar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, ia mengepalkan kedua tangannya erat. Tubuhnya bergetar hebat saat tekanan yang tak terlihat dengan cepat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Di bawah tekanan aura ini, ruang kosong di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi terdistorsi. Tekanan yang besar dan dahsyat itu berkali-kali lebih kuat daripada Xiaoyan sehari yang lalu. Seorang Bandi Elit Bintang 6 tentu saja bukan seseorang yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan Bandi Bintang 5. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dalam hatinya ketika melihat situasi aneh di sekitarnya. Tak lama kemudian, matanya berbalik. Kegembiraan yang baru saja muncul di wajahnya dengan cepat ditekan. Sepasang mata yang hitam pekat menatap Bing Xuang yang berdiri tidak jauh dari Xiaoyan. Junior Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada senior atas kebaikanmu yang luar biasa, ucap Xiaoyan. Meskipun pihak lain itu memang memiliki wajah seorang wanita muda yang dapat menjungkir balikan dunia, Xiaoyan tentu saja mengerti bahwa dengan mampu berlatih sampai tingkat demikian, pihak terakhir itu layak menerima panggilan senior, tanpa memandang apakah itu dalam hal kekuatan atau usia. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Ratu ini sudah mengatakan bahwa ini adalah kompensasi dan juga bisa dianggap sebagai hadiah. Karena kamu sudah memasuki pegunungan Silin dan memperoleh kekuatan, silakan pergi, ucap Bing Xuang. Saat kata-katanya terdengar, Bing Xuang melambaikan lengan bajunya. Angin dingin bertiup saat dia bersiap untuk pergi bersama Murong Qianqian. Xiaoyan mengerutkan kening mendengar kata-kata Bing Xuang. Ekspresi khawatir muncul di antara alisnya. Bukannya dia tidak mau meninggalkan tempat ini. Akan tetapi meskipun dia telah mencapai tingkat Bandi Bintang 6, tetap saja mustahil baginya untuk melewati pegunungan Silin sendirian. Jangan bilang kau tidak ingin pergi dan masih ingin mengganggu Qianqianku, ucap Bing Xuang. Melihat Xiaoyan mengerutkan kening, Bing Xuang berkata dengan dingin lagi.
Kali ini Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya telah turun secara signifikan. Anak muda, jangan berpikir bahwa kau memenuhi syarat untuk berbicara dengan ratu ini hanya karena kau telah mencapai bandi bintang 6. Jangan lupa, ratu inilah yang membantumu meningkatkan kekuatanmu, ucap Bingsuang. Suara yang dipenuhi dengan ketidakpedulian itu bergema sekali lagi. Seluruh dunia sedikit bergetar saat ini. Di antara langit dan bumi, es transparan perlahan terbentuk saat suasana hati Bingsuang berubah. Es-es tajam itu semuanya diarahkan ke Xiaoyan. Kilatan dingin yang terpantul tampaknya menyebabkan suhu tempat ini menjadi lebih dingin. Ekspresi wajah Xiaoyan segera berubah serius saat ia melihat es yang tak terhitung jumlahnya di langit. Dia tidak meragukan bahwa es yang tampak biasa ini akan mampu mengubah semua tekniknya menjadi ketiadaan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Bingsuang dengan ekspresi serius. Tepat saat dia hendak berbicara, Murong Qianqian yang berdiri di samping Bingsuang berdiri sekali lagi maju. Tubuhnya yang ramping berdiri di depan Bingsuang. Wajah cantiknya yang dipenuhi dengan senyuman beberapa saat yang lalu telah berubah pucat saat ini. Matanya yang indah dan basah segera menatap Bingsuang. Tangannya yang halus bagaikan giok memeluk lengan Bingsuang. Saudari Bingsuang, bukannya kau tidak tahu betapa menakutkannya angin dingin ini? Sekarang batu giok Cihanyu telah hancur. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melewati tempat ini jika kau memintanya pergi sendirian? Ucap Murong Qianqian. Bingsuang menatap wanita muda di depannya. Dia tanpa sadar mendesah dalam hatinya saat melihat kepahitan tersembunyi di mata cantik wanita itu. Seketika ekspresinya tidak berubah saat dia menatap Xiaoyan. Matanya menyipit saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku mendengar dari Qianqian bahwa kamu telah menutup retakan di dinding timur sebelumnya. Karena kamu memiliki kemampuan untuk menutup retakan itu, kurasa tidak akan sulit bagimu untuk melewati pedalaman pegunungan Silin, ucap Bingsuang. Ekspresi di mata Xiaoyan langsung mengeras saat mendengar kata-kata Bingsuang. Dia tidak menyangka bahwa Murong Qianqian sudah memberitahu wanita di depannya tentang masalah ini. Seketika Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Bingsuang. Pada saat yang sama wajah acuh tak acuh Bingsuang menunjukkan kilatan dingin. Senior, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Memberiku kesempatan ini sudah merupakan kebaikan yang besar. Aku akan menjalani sisa jalanku sendiri. Selamat tinggal, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika dia berbalik dan terbang menuju langit barat. Xiaoyan, tunggu! Tepat saat Xiaoyan berbalik, Murong Qianqian memanggilnya. Xiaoyan mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Murong Qianqian. Pada saat yang sama, Murong Qianqian juga melihat ke arah Bingsuang. Ekspresi di wajah cantiknya tampak agak cemas saat dia buru-buru berbicara kepada Bingsuang. Kakak Bingsuang, ucap Murong Qianqian. Namun tepat saat kata-kata Murong Qianqian keluar dari mulutnya, suara tenang Xiaoyan segera terdengar. Nona Murong, tidak perlu begitu. Aku sendiri sudah cukup untuk perjalanan selanjutnya. Selain itu, terima kasih Nona Murong telah membawaku ke pedalaman Silin, ucap Xiaoyan. Pada saat berikutnya, ketika Murong Qianqian segera menoleh untuk melihat Xiaoyan, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak udara kosong. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi aliran angin yang langsung menghilang di depan Bingsuang dan Murong Qianqian. Wajah cantik Murong Qianqian langsung berubah saat melihat Xiaoyan menghilang. Mulutnya yang kecil terbuka sedikit, tetapi kata-kata di mulutnya tidak bisa diucapkan. Melihat ke arah Xiaoyan pergi, mata wanita muda itu tanpa sadar dipenuhi kekhawatiran. Saat ini keterkejutan yang mendalam juga muncul di wajah dingin Bingsuang. Orang lain mungkin tidak mengenali kelincahan Dao skill yang telah ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya. Namun pada levelnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali kelincahan Dao skill yang sangat terkenal di seluruh wilayah barat? Langkah pemusnah langit. Tidak heran kau memiliki kemampuan untuk melawan bandi bintang 9. Jika kau telah menguasai langkah pemusnah langit, kau benar-benar akan mampu mencapainya. Sudut mulut Bingsuang tanpa sadar menampakkan senyum saat dia melihat Xiaoyan menghilang di tengah angin dingin. Dia berbicara pelan dalam hatinya. Segera dia menarik Murong Qianqian, yang wajahnya dipenuhi dengan kepahitan tersembunyi. Dengan satu tangan, tubuhnya bergerak dan dia juga terbang ke arah barat. Karena langkah pemusnah langit ada di tubuhmu, sepertinya kau bukan anggota dari 4 sekte besar. Xiaoyan, nama ini sepertinya agak asing. Mungkinkah itu mereka? Ucap Bingsuang. Saat terbang, Bingsuang mengerutkan keningnya. Hatinya tampak sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Apalagi saat ia memikirkan apa yang disebut mereka, ekspresi di matanya langsung menjadi suram. Di tengah angin dingin yang menusuk, Doki dalam tubuh Xiaoyan yang sekali lagi pulih ke puncaknya karena terobosannya, berulang kali keluar dari tubuhnya. Api surgawi yang cemerlang melilit seluruh tubuh Xiaoyan.
mewarnainya menjadi manusia api. Suhu tinggi di langit dan angin dingin di sekitarnya langsung beradu. Tidak ada yang mau menyerah. Xiaoyan tidak diragukan lagi menderita kerugian sepihak di bawah tekanan seperti ini. Bagaimanapun juga angin dingin di dunia ini tidak ada habisnya. Jika dia ceroboh, itu dapat memengaruhi kecepatan Xiaoyan. Untuk menahan angin dingin ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengeluarkan doki dalam tubuhnya secara liar untuk menahan dingin. Hasil akhirnya adalah aura Xiaoyan perlahan melemah. Saat Xiaoyan mendekati wilayah tengah pedalaman Silin, dia bisa merasakan bahwa angin dingin antara langit dan bumi telah menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah melakukan perjalanan selama sehari, tetapi lebih dari separuh doki di tubuhnya telah habis. Jika ini adalah hari biasa, kemungkinan Xiaoyan tidak akan menghabiskan 1/10 doki di dalam tubuhnya, bahkan jika dia bepergian siang dan malam selama sebulan penuh. Ekspresi wajah Xiaoyan makin serius saat ia menghadapi angin dingin yang menerkam dari segala arah. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar mati beku sebelum dia bisa mencapai daerah pusat pedalaman Silin. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak ingin diterima oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Guyao yang ada di dalam tubuhnya. Jika orang tua ini masih belum muncul, Xiaoyan benar-benar tidak ada harapan. Kutua, jika kau terus berpura-pura mati, aku tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat berbicara. Dia terus memanggil Guyao dalam hatinya. Pada saat yang sama doki di dalam tubuhnya melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang lebih gila. Langkah pemusnah langit di bawah kakinya dilepaskan hingga batasnya. Kecepatan yang menakutkan menyebabkan Xiaoyan tampak seperti sambaran petir yang tak terlihat di langit. Meski begitu, Xiaoyan masih belum mampu melewati pedalaman pegunungan Silin sebelum dokinya benar-benar habis. Hei, anak kecil, bukankah kamu dengan percaya diri mengatakan bahwa kamu bisa berjalan sendiri? Mengapa kamu kehilangan kepercayaan dirimu sekarang? Ucap Guyao. Akhirnya tawa mengejek Guyao datang dari tubuh Xiaoyan. Ekspresi wajah Xiaoyan sedikit mengeras saat mendengar suara yang familiar ini. Harapan kembali muncul di hatinya saat dia buru-buru berbicara dengan penuh semangat. Kutua, tidak ada waktu untuk bercanda sekarang. Kalau kau tidak bertindak, hidupku yang kecil ini mungkin akan berakhir di sini. Ucap Xiaoyan. Guyao tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar suara Xiaoyan. Dia terus menggoda. Ada apa? Kaisar api agung kita, sosok yang amat hebat. Bahkan api surgawi pun tak mampu berbuat apa-apa. Benar-benar akan berakhir mati di dunia es dan salju hari ini. Hahaha, ucap Guyao. Xiaoyan merasa semakin tidak berdaya di dalam hatinya saat mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia berbicara kepada Guyao dengan ekspresi serius. Aku merasa heran. Benda aneh macam apa yang ada di tempat ini? Benda itu benar-benar mampu memancarkan aura dingin yang menakutkan. Bahkan api surgawi milikku pun kesulitan untuk menahannya. Kalau bukan karena ini, aku tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Xiaoyan segera berkata getir dalam hatinya saat merasakan angin dingin yang menakutkan. Sejak Xiaoyan mulai berlatih, api surgawinya dapat dikatakan selalu berhasil. Bahkan ketika menghadapi lawan yang kekuatannya jauh melebihi Xiaoyan, api surgawi masih dapat membantunya. Namun sekarang api surgawi Xiaoyan telah dikalahkan untuk pertama kalinya dalam menghadapi udara dingin ini. Selain itu adalah kekalahan yang tidak dapat dibalasnya. Hahaha, bocah bau, akan sangat aneh jika kau bisa dengan mudah menahan angin dingin ini. Guyao yang berada di tubuh Xiaoyan tertawa mendengar perkataan Xiaoyan yang agak muram. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan bertanya pada Guyao dengan suara tegas. Pak Tuagu, apa maksudmu dengan ini? Tanya Xiaoyan. Bocah, bukankah kau mencari benda itu? Tentu saja, keberuntunganmu sangat bagus. Aku baru memberitahumu tentang itu sebelum kau memasuki gunung. Namun kau benar-benar menemukannya begitu cepat setelah memasuki gunung. Terlebih lagi, benda itu bisa dikatakan ada tepat di depanmu sekarang. Ucap Guyao sambil tertawa pelan. Kata-katanya tanpa sadar mengungkapkan sedikit keterkejutan atas keberuntungan Xiaoyan yang tak terduga. Pada saat yang sama, ekspresi rumit tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan. Kutua, junior ini berharap kamu dapat berbicara dengan jelas. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku benar-benar tidak dapat mengingatnya saat ini. Ucap Xiaoyan. Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa mengingatnya. Kalau begitu, biar aku ingatkan lagi. Pil roh es. Ucap Guyao. Apa? Kata-kata Guyao baru saja keluar dari mulutnya ketika ekspresi di wajah Xiaoyan langsung berubah. Tubuhnya yang dengan cepat terbang ke depan juga terhenti di ruang kosong.
Pada saat ini badai besar telah bergolak di dalam hati Xiaoyan. Kegembiraan dan keterkejutan melonjak di dalam hati Xiaoyan. Setelah Guyao mengingatkannya, Xiaoyan segera mengerti apa yang dimaksud dengan hal yang disebutkan Guyao. Itu adalah sesuatu yang dapat menekan api surgawi di dunia. Itu adalah sesuatu yang lahir dan dipelihara oleh dunia. Itu dianggap sebagai energi terdingin di dunia. Cairan dingin roh es. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan akhirnya berbicara dengan jeda di antara setiap katanya. Cairan dingin roh es adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil roh es. Pada saat yang sama, cairan dingin roh es juga merupakan hal terpenting yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menelan api surgawi. Xiaoyan awalnya mengira bahwa dengan kelangkaan benda ini, kemungkinan besar ia hanya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dengan pergi ke beberapa balai lelang berskala besar. Namun ia tidak menyangka bahwa harta karun alam semacam ini benar-benar ada di pedalaman pegunungan Silin. Tidak mengherankan jika angin dingin di pedalaman pegunungan Silin mampu menekan api surgawi yang paling dibanggakan Xiaoyan. Berdasarkan apa yang dikatakan Guyao, benda itu ada tepat di depan Xiaoyan. Mungkinkah? Kutua, maksudmu cairan roh es itu ada di dalam angin dingin ini? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.